Dari dua ini, pilih salah satu. Menjadi pelatih sepak bola atau menjadi pengusaha kuliner? Satu Seperti aja. yang saya katakan tadi, ya. Saya Halo, Cak Yud. ya, Kabarnya gimana nih? alhamdulillah baik, Puasa Mas. lancar ya? Alhamdulillah. Puasa lancar. semua. Libur masih Persik ya? Ya, Masih libur setelah kemarin selesai dari Bali, libur berapa ini Ica? Berapa minggu liburnya? belum ada info, cuman sementara libur dulu. Libur dulu ya. Oh. Ini kalau ketemu sampai ini nggak afdol kalau nggak bicara sepak bola dan Persik Kediri. Ini nggak ya kalau ngomong Cak Wahyudi ya pasti ngomongnya Persik dan sepak bola. Cak selama pernah membela Persik beberapa tahun, kemudian sekarang menjadi asisten pelatih. Cak Wahyudi ini merasa nggak sebagai legendanya Persik? Sebelum saya jawab itu, saya mau cerita sedikit masalah pertama kali saya di Persik sampai sekarang. Iya. Di tahun 1999 itu Iya. saya pulang dari Bandung langsung Udah di Bandung dari mana itu? dulu kan saya pernah saya juga di Pekan Olahraga Daerah Bandung, ikut di sana. Oh, ikut di sana ya? Sama tetanggaku. Hmm. Terus saya pulang, kebetulan di Kediri waktu itu dengan hadirnya Bapak Wali Kota Pak Maskot. Nah, Mas Kut ya. Di tahun itu pula Persik mulai dibenahi dari vakum selama beberapa tahun. Iya, iya, iya. Ya, terus dengan hadirnya Pak Maskot, kemudian dihadirkannya pula Mas Iwan Budianto, walaupun masih di belakang layar, tapi setidaknya itu awal mula kebangkitan Persik Kediri. Itu terbukti dengan di tahun 2000 itu kita ikut, waktu itu masih Liga 3, masih divisi 3-nya. Tahun berapa itu, Cak? Tahun 2000. Tahun 2000-an ya? Ya. Waktu itu di tahun 2000 itu masuk divisi 3 dan kebetulan kita juara di situ. Final dengan kalau nggak salah lawannya Krakatau Steel. Krakatau Steel ya? Ya, di situ kita juara. Terus langsung masuk di Liga 2 atau Dulu namanya divisi ya, nama nyebutnya ya. atau dulu divisi 1, sekarang ini divisi 2. Oh, divisi 1 ya dulu nama nyebutnya. Jadi berubah nama setiap tahunnya. Iya. Nah, kebetulan setelah mungkin kita bicara sekarang aja Liga 1 Liga 2 ya, Liga 2-nya waktu itu kita bertahan di 1 tahun. Kemudian waktu itu masih dilatih sama Sinyo Aliando. Oh ya, Pak Sinyo. Ya, setelah itu ada perombakan besar-besaran lagi. Dina waktu itu Mbak Maskot juga wali kota Kediri waktu itu juga memboyong lagi Mas Iwan untuk datang ke Kediri dengan membawa gerbong sebagian pemain Arema. Dulu pemain Arema ya. Mas Jaya Hartono waktu itu. Dan kebetulan di situ juga kita meraih juara Liga 2 waktu itu, langsung promosi ke Liga 1. Waktu itu masih divisi utama. Divisi utama. Ya, divisi utama ya. Divisi utama itu. Nah, dari situ kita proses, kita kerja keras, kita datangkan pemain asing juga, terus pemain lokal terbaik waktu itu. Alhamdulillah kita langsung juara di divisi utama waktu itu. Ya, 2003 ya juara pasti. Juara itu kan. Terus setelah itu di 2004, 2005 kita bertahan. Kemudian dengan kalau kita bilang itu belanja gila-gilaan, kita boyong semua pemain terbaik di Indonesia. Ada Marcus Harrison, ada Ahmad Kurniawan waktu itu, ada Saktiawan, semuanya ya kalau saya bilang itu pemain nomor 1 di Indonesia waktu itu. Kita bisa merebut lagi bertahan di Liga ISL waktu itu. ISL ya? Belum Iya. divisi utama bukan? Kan sebelumnya kan di 2006 kita juga juara di waktu itu kan. Oh iya, Nah, setelah itu kita ambil lagi pemain yang
levelnya nasional, tapi kita nggak bisa juara, cuman kita bisa setelah bertahan. 2006 itu ya? Iya. Setelah 2006 ya. Itu juga belajar gila-gila juga, tapi waktu itu kita bertahan di ISL. Setelah itu kemudian dari situ kita mulai tersiok-siok jalannya. Iya, iya. Mulai tersiok. Akhirnya kita ya naik turun Liga 1, Divisi 1 naik turun semua. Akhirnya kita sampai ke degradasi, ya kan waktu itu. Degradasi. Kemudian di saat degradasi itu kita berupaya lagi untuk bisa naik ke ISL waktu itu. Dan alhamdulillah di tahun 2012 atau 2013 itu kita naik lagi di ISL. Iya. Ya kan? Setelah itu turun lagi karena dana, karena ini finansial ya. Nah, karena terus akhirnya di tahun 2017 ya, kalau nggak 18 itu. 2000 yang kita juara. Kita 2018 juara. Kita awali dari Liga 3. Iya, 2018 ya. Nah, itu kita awali lagi dari 2003. Kita awali dari Liga 3 di tahun itu, juara, terus kita juara lagi sampai sekarang bisa di Liga 1. Iya. Jadi untuk cerita sedikit dari Persik. Untuk kemudian saya sendiri, saya nggak merasa jadi legenda di Persik Kediri. Saya itu apa toh? Saya juga jadi pemain. Ya kalau dibilang pemain iya, pelatih Persik ya. Tapi kalau legend saya masih kurang jauh lah kalau dibilang legend. Berapa tahun tak kalau di total jenengan bermain untuk Persik dari totalnya saya di Persik 15 tahun. Cuman sempat keluar di Bojonegoro ISL sama di Deltras Sidoarjo ISL waktu itu. Ketika Persik juara 2003 dan 2006 kan sampean ada di sana juga. Ya, cuman di 2 periode juara itu saya ada di Kediri. Nah, yang pantas siapa ya? Yang seharusnya jadi legenda di Persik kalau nggak sampean? Ya mungkin kayak Mas Haryanto. Mas Haryanto ya. Itu mungkin karena dia kan selama di Kediri belum pernah ganti klub. Kalau saya kan pernah ganti klub. Jadi kalau kata orang kalau pernah ganti klub itu belum bisa katakan legend. Tapi sampai 15 tahun ya di Persik. 15 tahun di Persik, dari Persik itu masih di bawah sampai kemudian dikenal masyarakat luas dan sampai sekarang ya, sampai sekarang eksis di Liga 1. Iya. Sempat keluar berarti ya dari Persik. Tahun berapa itu, Cak? Kira-kira start tahun 2010. Berapa klub yang di luar Persik? 2 klub. 2 klub ya? Persibo? Ya, Bojonegoro waktu itu dia di SL, kemudian berganti di IPL waktu itu kan. Oh iya. Ya, terus tahun berikutnya saya di Deltras Sidoarjo. Deltras Sidoarjo. Kalau Cak Wahyudi mengenang masa-masa yang paling indah di Persik itu tahun berapa ketika jadi pemain? Ya kalau saya bicara masalah senangnya itu antara tahun 2003 sampai 2006. Kenapa itu? Itu di situ dari mulai tim itu tidak ada gap ya. Jadi semua saling bahu-membahu, semua saling kerja keras, semua saling ingin membawa Kediri itu di pentas nasional dan internasional. Terus keduanya dari manajemen sendiri itu all out ya, dari mulai pendanaan karena waktu itu masih ada APBD kan. Iya, APBD ya. Jadi mungkin kalau masalah keuangan waktu itu kita nggak ada masalah. Itu jadi mungkin kalau dibilang kalau minta sesuatu di dalam manajemen itu kayaknya diamini aja gitu. Selalu dapat. Karena memang ada semuanya. Gitu. Ada semuanya ya. Zaman itu ya, 2003 sampai 2006 ya. 3 tahun itu paling masa-masa menyenangkan. Iya. Nah, ketika Cak Wahyudi mengingat masa sedih atau mungkin masa duka di Persik itu tahun berapa kira-kira? Ya, saya kan waktu itu kan bisa dibilang sejarahnya Persik kan ada di saya. Maksudnya itu naik turunnya Persik waktu itu, terus ada dana, nggak ada dana, waktu itu saya tahu semua. Jadi setelah 2006 itu mulai ada tidak keseimbangan dana di Persik karena waktu itu kalau nggak salah setelah 2007 itu APBD udah nggak bisa digunakan.
Jadi kita Mandiri ya, cari Persik ya? sponsor swasta. Terus waktu itu juga barengan sama itu prestasi kita juga lagi nggak bagus, lagi Lagi drop. lagi drop ya. Terus sampai terdegradasi juga kan. Jadi itu sangat sangat sakit hati, sangat bagi saya itu sangat gimana ya, kalau bilang menyedihkan buat saya gitu. Jadi setelah era APBD di stop itu Ya kita ya, mulai kelabakan. kesulitan ya, mulai Nggak siap kelabakan kita, Persik gitu. ya. Tapi rata-rata Cak, masyarakat itu kalau sudah siapa kipernya Persik Kediri itu pasti mengenalnya sampean. Itu bagaimana menurut sampean dengan Ya. memori masyarakat itu? Ya memang waktu itu kan kita sekian lama saya di Kediri, jadi semua orang taunya kan saya putra daerah. Putra daerah ya. Sedangkan rekan kerja saya dulu kan kayak almarhum Adiono, kayak Aka kan paling lama kan bertahan setahun 2 tahun. Setelah Iya, itu kan dia pergi cari klub lain. Kalau saya enggak, kalau saya kan selama waktu itu selama Persik butuh saya selalu mengawal gawang di Kediri. Sampean asli mana? Asli Botolengket? Asli Bucel sini. Bujul ya, masih Bujul ya. Oh, berarti memang putra daerah dan ya itu akhirnya yang diingat oleh masyarakat. Ya kalau bicara kipernya Persik pasti Wahyudi, karena memang paling lama ya Cak ya, Iya, di paling lama, Persik. Oh. Dan jelas selama 15 tahun sudah banyak yang dapat dari Persik, baik itu materi, keluarga dan sebagainya. Kalau materi jelas lah ya. Kalau pemain bola itu gede ya Cak bayarnya dulu atau gede sekarang Cak? Ya kalau dibilang selama di Persik saya itu dibilang bahagia. Jadi saya mendapatkan rezeki mungkin kalau buat saya ini sangat besar sekali juga dari Kediri. Saya bisa punya nama besar juga dari Persik Kediri. Sampai istriku diangkat jadi pegawai negeri juga dari Persik Kediri. Dari Persik awalnya ya. Jadi kalau saya bilang pribadi masa depan saya dulu asalnya dari Persik Kediri. Jadi yang merubah hidup saya itu adalah Persik Kediri, terutama Allah Subhanahu Wa Taala melalui Pak Maskut dan Iwan Widianto. Iya. Seandainya dulu Persik itu nggak ada, Cak Wahyudi sekarang jadi apa kira-kira? Nah itu yang buat saya belum tahu jawabannya seperti apa itu. Tapi kalau cita-cita sepak bola dulu memang pesepak bola awal dari kecil ya. Pesepak bola apa dulu cita-cita? Main di Persik atau main di Persebaya dulu kalau waktu itu? Waktu kecil. Kan waktu kecil kan mungkin Persik belum dipandang ya. Dulu kan kalau mungkin eranya Cak Wahyudi masih anak-anak kan semuanya kenalnya Persebaya. Yeah. Orang Jawa Timur. Itu dulu pemain mana yang diimpikan waktu masih kecil itu? Jadi pemain klub mana? Jadi saya dulu emang dari awal pemikiran saya itu pengen membesarkan Kediri. Jadi saya nggak pernah. Sejak awal memang gitu ya? Iya, jadi nggak pernah saya punya pemikiran saya mau gabung tim ini, tim nggak pernah. Jadi Persik Kediri karena emang. Meskipun waktu itu Persik belum punya nama. Iya, malah waktu itu bisa dibilang lapangan juga belum direnovasi kan. Kalau orang nonton itu naik sepeda masuk stadion, terus di pinggir duduknya di pinggir garis itu. Sana Brawijaya ya? Iya, Sana Brawijaya. Tapi itu yang membuat kita seneng karena dari sinilah saya itu dulu berawal karir saya, mulai orang-orang lihat saya itu dari pinggir lapangan sambil makan jagung, sepedanya ditaruh di Brawijaya dulu ya. Brawijaya. Sampai sekarang punya tribun yang kalau bilang ya lumayan lah kok kalau ukuran untuk Kediri. Dulu belum ada tribunnya ya? Belum ada. Itu. Cuman yang di barat aja. Oh, barat aja ya. Yang sekarang jadi VIP itu ya. Nah, terus pernah emang dulu di tahun 2000 berapa itu ya? 2007 atau berapa saya kan dimintain untuk memperkuat Persebaya waktu itu. 2007? Nggak tahu, saya lupa waktu tahunnya berapa. Teman saya Jeffrey bilang, Cak,
Jeffrey ini Jeffrey Dwi Hadi ya. Ya. Ya, kamu diminati Persebaya, mau pandah, saya bilang gitu kan. Terus saya bilang, ya mau Jeff, cuman ya masalahnya ini istriku lagi hamil tua. Nah, waktu itu emang anak pertama, anak kedua. anak kedua ya. Waktu itu emang Freddy Muli sering hubungi saya untuk segera datang ke Surabaya. Tapi pas bertepatan dengan itu, mungkin bukan takdir saya karena gini, karena pas saya mau tanda tangan kontrak di Persebaya itu, istriku operasi karena anakku kehabisan air ketuban selama 2 hari 3 hari. Jadi saya harus menunggu mensupport istriku. Jadi nunggu istri waktu itu. Jadi Ya. waktu itu saya batalkan di Surabaya. Gitu. Padahal sudah deal, sudah ada kesepakatan lisan ya. Harga nggak masalah. Nggak Jadi, masalah. Cuma tinggal tanda tangan aja. Cuman saya waktu itu ada masalah itu ya. Saya lebih memilih ke menunggu istriku dan mensupport istriku. Padahal kontraknya lebih besar ya di Persebaya waktu itu. Besar. Lebih besar ya. Lebih besar ya. Dulu latihannya di mana Cak kalau di Kediri? Zaman sampean masih kecil ya. Oh ya. Dulu aku setiap kampung dan dulu kan masih ramai Mas ya. Jadi setiap kampung tuh setiap hari ada latihan. Entah itu di Bujel, entah itu di Sukorame. Pokoknya yang waktu itu ada latihan, saya selalu datang naik sepeda ontel itu. Jadi saya nggak kenal lelah waktu itu. Pulang sekolah juga saya lari sendiri. Terus sore habis itu tidur, sorenya saya cari tempat latihan. Umpama di Ikut mana? SSB itu atau Enggak. apa dulu namanya? Dulu pernah ikut SSB di Indonesia Muda. Waktu Pernah itu. ikut SSB ya. Terus saya berhenti. Terus ya itu di masa remaja saya habiskan waktu untuk latihan. Jadi setiap hari saya mencari tempat latihan. Jadi mana di kampung mana yang ada latihan saya cari sana untuk latihan. Itu. Ada pelatihnya itu di setiap nggak ada tempat untuk latihan. pelatih. Jadi datang main udah itu aja. Di lapangan Bujel sama Sukorame paling banyak Iya. tempat latihan. Karena waktu itu di 2 klub itu pas zaman waktu masih lagi ininya lagi seneng-senengnya main bola dari remaja-remajanya. Oh iya. Iya. Dan sudah jadi kiper itu posisi atau Dari kecil Mas, saya pengen jadi kiper waktu itu. kiper di Indonesia? Walaupun nggak ada pelatihnya, tapi saya bisa alami. Itu kenapa biasanya gini Kak Cah ya, anak kecil itu biasanya pengen main itu berarti posisinya bukan kiper, penyerang atau mungkin di tengah atau jadi pemain belakang. Kenapa Cah itu justru jadi kiper? Takdir. Jawabannya. Nggak, emang dulu kan saya sempat ke volley juga Mas. Oh volley juga. Volley karena waktu itu kata orang jumping saya itu tinggi. Ya, di situ kan terus ya dari mulai volley terus saya terjun ke kiper itu karena punya kelebihan itu, makanya kelebihan itu saya manfaatkan. Oh gitu. Tapi posisi kiper itu pilihan sendiri atau ada yang mengarahkan pelatih? Kamu Pilihan cocok sendiri. Pilihan sendiri ya? Pilihan sendiri. Mulai dari bola plastik malah. Dari bola sudah Jadi kiper. kalau saya dulu pengennya jadi penyerang, Cak. Pengen ngegolin. Nggak, kalau kiper. Alami Mas itu. Jadi Berarti langsung aku lagi peraih gitu ya. nggak ada yang latih saya itu. Alami. Gitu ya. Jadi otodidak banyak dulu Iya. lebih banyak otodidak ya belajarnya. Metodenya beda nggak sih Cak, dengan latihan kiper yang sekarang itu dengan sampean waktu masih remaja itu? Ya jelas beda jauh. Beda ya jauh ya. Beda jauh. Bedanya di mana Cak itu Cak? Kalau dulu kan kiper tuh dituntut untuk lebih ke ke power dan strength kalau dulu. Dulu ya, power dan strength ya. Iya, sekarang ke teknik dasar, terus feeling ball itu aja udah. Jarang-jarang sekarang karena kan orang sekarang kan malas-malas tau, anak-anak sekarang itu. Kalau sudah latih keras, nanti sakit loyo. Kalau dulu kan enggak, dulu kalau nyusewu ya, kalau belum keluar ini ya nggak berhenti latihannya. Sampai mutah ya. Iya. Pernah juga berarti mutah dulu latihannya. Sering ya. Sering. Berarti memang fisik dulu ya? Iya, dulu emang semuanya baik kiper atau pemain back atau yang lainnya mengandalkan fisik semua dulu. Kalau latihan tekniknya sendiri atau memang ada pelatih berarti? Sendiri, saya juga dulu kan lihat-lihat orang dilatih itu kan, saya lihat saya praktekkan sendiri. Di tembok aja saya
Itu tekniknya ya. Tapi kalau Cak Wahyudi ini umur berapa menjadi profesional, pemain profesional itu? Masih ingat nggak? Atau yang kemarin tadi itu divisi berapa itu sudah profesional, sudah menerima gaji dari Persik atau ketika divisi utama? Saya mulai profesional itu kalau nggak salah usia 25 tahun. Usia 25, Cak? 25 tahun. 25 baru profesional berarti? Iya, karena waktu itu kan jadi di umur 23, 24 itu Persik di divisi 1. Kalau dulu di divisi 2 itu kan pernah pernah sparring mengikuti turnamen di ya dulu ya? Kendal gitu. Ya, Bos Iwan waktu itu bicara sama saya, Yud, kamu awalnya dia cuma tanya nomor punggung saya. Nomor punggung dulu. Nah, itu. Nomor punggung berapa? 27, Bos. Loh, kok 27? Ini artinya apa? Saya tanya. Insya Allah, Bos, di umur 27 saya punya prestasi yang mungkin bisa membanggakan saya. Jadi saya punya cita-cita di usia 27 itu saya akan membawa Persik juara. Alhamdulillah itu terlaksana, terwujud. Jadi 27 itu bukan tanggal lahir atau nama-nama, mungkin nomor atau angka dari istri, keluarga atau apa? Enggak. Bukan, itu hanya harapan saya di usia 27 itu saya sudah mulai profesional, sudah mulai menunjukkan kelebihan saya. Berarti kontrak pertama itu yang dianggap sebagai pemain profesional usia 25? 25, cuman kan waktu itu kan profesionalnya kan nggak seperti sekarang kan. Seperti sekarang ya. Dulu ada kontrak, ada gaji dulu. Oh gitu ya. Sekarang kan enggak, sekarang kan kontrak aja. Nah kontrak itu buat gaji. Kalau dulu enggak, ada kontrak, ada gaji. Jadi kalau udah menerima kontrak masih ada gaji lagi, gitu loh. Kalau yang profesional dulu ya dianggap ya. Itu. Jadi pas itu ya kalau nggak salah setelah menerima kontrak itu kan nggak seperti sekarang modelnya. Kalau dulu kan bukan per tahun kalau dulu kan. Jadi kalau kompetisi habis ya udah. Jadi ya itu saya anggap belum profesional. Setelah kita masuk di utama itu baru saya menganggap itu profesional, dan disitulah saya mulai ngawali karir saya di profesional di usia 25 itu. Oh itu ya, 25 ya. Sempat dulu selain nomor 27 sempat pakai nomor 55 ya, ingat saya. 50. 50 ya, betul. Itu di Persik atau di luar Persik itu? Di luar Persik. Di luar Persik ya, 50. Di Bojonegoro. Oh, di Bojonegoro. Bojonegoro sama di Deltras saya Deltras pakai 50. Iya. Itu kenapa 50? Pilihan istri saya, nggak tahu. Nggak tahu juga alasannya apa? Nomor 50 itu. Tanya istriku. Di Bojonegoro saya nomor punggungnya berapa? Istriku 50, ya udah saya pakai 50. Saya nggak tanya alasannya apa 50. Nggak tanya alasan apa, cuman malah sedih. Oh gitu. Nggak gajian. Nggak gajian setengah musim semua. Oh ya, di Bojonegoro dulu ya? Iya, sama. Di Bojonegoro nggak bayaran setengah musim. Di Deltras juga sama. Nggak, ya itu angka 50. Terus kembali lagi ke Persik tahun belasan lah ya waktu itu ya, 2000 berapa itu sampai pensiun kan di Persik ya sampean? 2014. 14 ya. Oh. Itu pakai nomor berapa itu? Itu kalau nggak salah, saya lupa itu nomor punggungnya. Itu sudah merangkap ya, sampean? Pemain dan asisten pelatih? Belum. Pemain aja ya. Jadi di tahun 2014 itu saya masih mengangkat Persik di ISL lagi. Promosi lagi. Oh, promosi. Kiper utama ya. Juaranya kan Persebaya. Terus runner-up-nya kalau nggak salah mana dari Papua itu. Terus kita seri 3-4 lawan Persikabo itu loh. Kiper utama ya sudah. Awalnya waktu itu saya punya keinginan bahwa Teddy yang menggantikan saya. Teddy Heri. Nah, terus tadi saya tanya, Ted, ayo main lawan Persikabo. Ini kan sejarah buat kamu. Jadi masih muda waktu itu ya? Dia bilang, enggak Cak, saya enggak berani. Loh, enggak berani gimana?
udah Kak, mental saya nggak berani, sampein aja ya. Akhirnya ya udah dengan apa tawaran situ dia nggak mau, ya udah saya akhirnya terjun lagi. Terus alhamdulillah promosi lagi. Nah setelah itu baru saya mulai menjejaki kepelatihan. Baru itu setelah itu ya mulai masuk ke pelatihan ya. Antara 2015 2016 itu saya mulai masuk ke mempelajari kepelatihan jaga gawang. Padahal soalnya kan saya di 2012 udah punya lisensi kiper nasional gitu. Tahun berapa itu? 2012 ya? Udah apa punya lisensi goalkeeper tapi tingkat nasional bukan FC. Setiap pemain itu biasanya punya idola. Kalau Cak Wahyudi siapa idolanya? Saya sendiri. Udah saya jawab langsung. Dulu nggak pernah punya idola siapa? Tidak punya. Saya sendiri. Saya punya pribadi sendiri. Eranya siapa ya kalau sampai waktu kecil itu yang kiper internasional itu? Tafarel ya. Ya, dulu kan aja Bartes. Oh Bartes ya. Itu kan. Tapi bagi saya idola nasional internasional. Peter Schmeichel. Masih ingat ya? Ya, masih ingat. Nah, itu. David Seaman gitu kan. Oh, David Seaman ya. David Seaman Arsenal dulu. Ya. Sama sekali ya? Nggak... Sama sekali. Karena waktu itu memang saya nggak pernah nonton sepak bola yang kalau mainnya malam nggak pernah, karena waktu itu sebagai pemain saya jujur saya nggak pernah tidur sampai malam. Paling jam 9, jam 10 saya tidur. Makanya alhamdulillah saya karir sebagai pemain itu lama, 15 tahun. Dan alhamdulillah juga nggak pernah sampai masuk meja operasi. Karena memang cedera nggak pernah ya saya? Nggak pernah. Jadi karena memang saya mulai makan istirahat itu saya jaga beneran waktu itu. Itu dapat pola seperti itu dari siapa, Cak? Atau ada yang memberitahu atau Cak Wahyudi sendiri itu? Itu memang dari saya sendiri, cuman ada masukan dari Mas Jaya Hartano waktu itu. Oh Pak Jaya. Ya karena beliau kan terkenal juga orang yang disiplin. Jadi kedisiplinan beliau itu sebagian saya praktekkan juga gitu. Dan alhamdulillah juga hasilnya ada. Maksimal tidur jam berapa sih dulu? Dulu nggak pernah tidur sampai melebihi jam 10. Di bawah itu ya? Iya. Di bawah itu dan bangun jam 4 jam 5 udah bangun. Sudah bangun udah mulai lari-lari. Kalau idola kiper nasional lokal juga nggak? Saya nggak punya, saya sendiri. Beneran saya sendiri. Kalau ada dulu, pasti ada poster-poster kan. Ada poster di kamar. Saya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Udah, ya. Poster-poster nggak ada. Nggak ada. Akhirnya siapa idolanya? Saya sendiri idolanya. Iya sendiri, saya sendiri. Kalau makanan dulu, Cak, makanan dulu apa itu yang menjadi pantangan bagi Cak Wahyudi sebagai pemain profesional waktu itu? Kalau sih kalau masalah makan nggak ada pantangan ya. Nggak ada pantangan ya? Ada, semuanya saya makan. Kalau memang saya doyan saya makan. Yang saya tahu saya makan. Yang belum pernah saya tahu ya nggak saya makan, gitu aja. Gitu ya. Mungkin kalau yang belum pernah tahu ya saya lihat dulu, saya cicipi dulu. Kalau enak ya saya makan. Kalau menurut saya ini nggak enak, nggak senang, ya udah saya biarin, saya makan. Itu beda ya dengan sekarang ya. Sekarang kan agak ketat semuanya ya. Makanan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ada ya perbedaan itu di eranya Cak Wahyudi dengan sekarang? Biasanya masalah makan itu tergantung pelatihnya. Gitu ya? Jadi kalau pelatihnya itu asing, biasanya menerapkan makanan seperti itu. Tidak boleh gorengan, tidak boleh lemak, biasanya seperti itu. Kayak contoh kita di Bali kemarin dengan pelatih Roka itu selama 3 bulan tidak boleh makan lemak, tidak oleh boleh Coach Roka ya waktu itu ya. Tidak boleh lemak, tidak boleh gorengan, sambal juga tidak boleh. Sambal nggak boleh, gorengan nggak boleh. Pensiun tahun berapa, Cak, tadi? 2016. 2016. Dan saya lihat kan kalau Cak Wahyudi kan juga punya usaha kan, punya usaha pecel tumpang. Itu apakah setelah pensiun langsung buka usaha itu, Cak? Sebenarnya kan usaha itu udah saya jalankan 3-4 tahun yang lalu waktu itu. 3-4 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu? 2018 itu. 18 ya. Itu udah buka usaha di warung tengah sawah. Itu segala macam masakan waktu itu. Ada gurami apa itu. Jadi belum pecel tumpang ya itu ya? Belum ya? Belum, masih itu. Terus 2 tahun jalan, terus kena
imbas ini corona ini. Corona. Oh berarti 2016 setelah pensiun itu belum langsung membuka usaha ya? Belum Belum masih, ya? Masih apa ya, masih di Persik kan, masih ngelatih Masih itu Persik kan. ya? Sambil nyambi latihan di itu apa SMP 2 Akademi itu kan. Itu akhirnya kenapa akhirnya 2018 itu sampai akhirnya memutuskan untuk membuka usaha kuliner? Itu apa yang mendorong itu? Awalnya kan saya punya lahan di sawah. Di daerah mana itu? Di Bujel juga. Bujel juga ya? Di lahan sana kosong. Setelah mertuaku itu sakit-sakitan, nggak ada yang ngurus kan. Tahu-tahu kok ada ini tanaman jagung. Saya kan tanya ke mertuaku, Pak, itu sampean nggak bisa kemana-mana kok, ada tanaman jagung. Mertuaku bilang nggak tahu gitu loh. Akhirnya saya waro-waro ke tetangga-tetangga sana, ini punya siapa? Oh punya Mas ini, loh kok nggak ngomong sama saya gitu. Akhirnya bulat kan dia, bulat nggak ada izin bulat. Akhirnya saya kasih. Lahan itu seharusnya punyanya mertua ya? Apa itu? Lahannya itu? Punya saya, Punya jenengan? Punya saya kan sering dikelola sama mertua. Dulu kan sempat gitu tanam jagung apa itu. Setelah mertuaku sakit-sakitan kan nggak pernah ke sawah lagi. Nah tahu kok ada tanaman jagung. Saya tanya ke masyarakat mereka, bilang oh ini tandanya Mas ini. Saya tanya ke dia, katanya minta waktu untuk memberesin administrasinya kan. Oh gitu ya. Saya tanya, setelah itu saya tunggu sampai 2 bulan, nggak ada omongan apa-apa lagi. Udah, saya keperas habis, saya buat warung itu. Nah, awalnya juga jujur rame waktu itu. Saya pancing. Kenapa memilih warung? Memilih warung makanan? Karena untuk lahan di sana itu cocok untuk warung. Berarti kan Cak Wahyudi punya keahlian memasak juga, atau mungkin istri? Istri punya keahlian memasak, jadi istri semuanya bisa masak. Terus istri juga seneng memasak gitu loh. Gitu Jadi ya? klop lah kalau keinginan saya dengan keahlian istri, saya jadikan satu untuk dikelola itu. Tapi sebelumnya memang selama jadi pemain, istri pun nggak pernah ya membuka usaha Tidak kuliner? Nggak pernah. Baru yang kemarin itu ya? Karena istri juga repot di pegawainya kan, ya, di kerjanya. kantor ya? Iya. Terus setelah itu, setelah pandemi itu saya tutup total. Pandemi yang kemarin ya 2000? Awal itu ya, tutup 2020 total. ya? Tutup total, terus kira-kira jarak berapa bulan itu ada yang mau ngelola kan. Ada mengelola, sistemnya bagi hasil. Ternyata tertipu. Untungnya dia, ruginya saya kan. Bagian dari usaha pasti ada yang pernah tertipu ya, Cak ya? Ya, untungnya dia, ruginya saya. Saya biarin. Ya. Jadi dia bilang A, B, C gini, oke, saya bilang oke kan. Tapi kenyataannya nggak ada apa-apa, ya udah. Anggap aja saya sedekah sama mereka gitu aja kan. Nah itu saya ambil alih lagi kan, Kemudian ini rencana kan saya mau bikin kayak Bujasera. Jadi mereka yang mau jualan di situ monggo, yang penting bukan minuman. Kalau minuman saya ambil sendiri. Oh gitu. Jadi ya. mau apa, mau bakso, mau soto terserah. Nah, nanti mungkin saya minta 10 atau 15% dari penghasilan beliau untuk perbaikan warung gitu. Yeah. Itu aja. Terus kemudian mungkin saya memperluas lagi kuliner dengan membuka warung pecel Omah Tumpang itu kan. Omah Tumpang di Kota Lengket ya. Alhamdulillah. Saya pernah kesana kan, pernah nyoba. Alhamdulillah kan. Enak Apple. Ya, alhamdulillah kan di situ Tahun berapa Cak yang Omah Tumpang Cak? Mungkin sekarang udah jalan 2-3 tahunan. 3 tahunan ya? Itu saya buka awal itu pas 3 tahunan berarti setelah pandemi ya? sebelum pandemi. Oh sebelum pandemi itu ya? Saya buka awal itu pas pemilihan wali kota. Oh 2018. Nah itu saya buka awal. Ya? Buka awal sana karena waktu itu di depan rumah kan ada tempat penyoblosan. Iya. Situ saya berkeinginan dengan saya buka hari ini akan viral, gitu kan. Nah, alhamdulillah. Bukanya itu pas hari H pencoblosan? Ya, hari atau sebelum? Hari H pencoblosan. Hari H pencoblosan ya. Jadi
semua yang antri itu pada pada ini apa ngantri semua makan situ terus. Ya dari awal itu viralnya sampai ya bertahap kan, kita bikin 5 liter, 10 liter sampai sekarang alhamdulillah sampai 25 liter dan nasi yang sampai per 10 hari kilo sekarang ya, per 25 hari. liter. Iya. Buka setiap hari, Cak? Setiap hari. Nggak kita ada buka. libur ya? Kalau dulu waktu pertama buka kan hari H pencoblosan itu berarti kan siang. Sekarang apa buka siang atau malam? Karena saya juga punya etiket baik ke tetangga, Cak. Jadi tetanggaku ada yang jualan juga di pagi hari. Oh gitu ya, Jadi saya mengalah yang sore hari aja. Gitu. Akhirnya bukanya Sore hari. Jam berapa sampai jam berapa, Cak? Dari setengah 4 sampai jam 9 malam. Itu yang membuat pecel tumpangnya siapa? Istri atau kolaborasi atau sampean sendiri? Awalnya dari ibu saya. Terus, resepnya dari ibu ya? Oh, dari ibu, semua dari ibu. Terus kemudian istri juga ikut memasak juga. Akhirnya istri meminta saya untuk belajar memasak dan sama istri juga dikasih ini bumbunya seperti ini. Akhirnya saya pelajari dan saya bisa sendiri sampai sekarang. Jadi dari resep ibu itu ya? Kalau aku lagi nggak ada kegiatan di Persik, saya yang masak. Jadi pagi itu masak, istri kan ada di kantor pasti ya kalau pagi itu kan, jadi PNS, sampean yang memasak. Siang Cak masaknya? Siang ya? Jam 12 ya. Jam 12. Selesai masak jam berapa, Cak? Paling 2,5 jam udah. Dibantu sama anakku. Oh sama anak sampean ya? 2 jam selesai, sore sampean? Latihan. Terus gantian. Ya, gantian. Nanti pulang latihan, saya lihat apanya yang habis. Itu langsung saya ke dapur lagi. Udah mulai mempersiapkan apa-apanya yang kurang atau yang perlu penambahan. Tapi ibu dulu juga ini jualan tumpang nggak sih? Enggak jualan. Tapi masakan beliau waktu masak tumpang itu enak. Iya. Dan asli Bujul juga ibu ya? Asli. Bujul ya. Bisa buat. Iya. Akhirnya dari ibu terus nurun sampean dan sekarang ke anak malah ke anak ya. Nah, sekarang kalau saya tinggal away itu kayak kemarin di Bali 3 bulan itu anakku yang sudah ada anak yang bisa membuat sendiri ya. Awalnya jadi bisa ditinggal-tinggal. Awalnya waktu seri 1, 2, 3 itu kan masih di rumah karena waktu itu anakku belum bisa masak. Jadi jadi saya berat ke meninggalkan rumah usaha dulu. Saya bilang ke manajemen waktu itu seperti itu. Setelah dalam perjalanan saya sambil ngajarin anakku dan bisa ya udah saya lepas. Berarti 3 seri itu tugas sampean ngajari anak buat tumpang ya? Iya. Jadi sekarang anakku malah serba bisa. Dan nggak jauh beda ya rasanya dengan yang dulu kan ditimbang Kak, ditimbang. Jadi semuanya melalui timbangan. Gitu ya. Jadi, dan sekarang semakin maju ya omah tumpangnya. Alhamdulillah semakin maju, semakin banyak, semakin laris. Walaupun ya namanya hidup di kampung kan banyak orang iri dan tapi itu udah proses hidup. Iya. Selain tumpang apa sih menunya yang bisa ya tumpang ya dipilih? Pecel, jenang grendul. Jenang grendul ya? Iya. Semua buat sendiri ya? Buat sendiri. Untuk penambahan menu ya bisa sih semuanya, cuman tenaganya nggak bisa. Tenaganya belum ada. Jadi kalau saya minta bantuan orang, takutnya kan beda tangan beda rasa katanya. Harus sendiri ya? Iya, makanya untuk saat ini biar tangan saya sendiri yang mengolah tumpang itu. Kemarin saya kan juga pernah nyoba kan ya, kemarin dulu itu. Enak, Cak. Ada 2 macam kan? Pecel tumpang Cak Wahyu itu enak, pol. Ada 2 macam kan? Ya. Pedas sama yang biasa. Pedas sama biasa. Dulu saya nyoba yang apa ya? Cuman yang biasa. Biasa ya. Sakjane aku ki gak patek sang tumpang sakjane. Tapi kan ingin tak coba. Enak. Ya, kemarin juga sebagian pemain kan sempat datang ke Omah Tumpang. Di rata-rata mereka itu nggak tahu dan nggak pernah makan tumpang. Nyoba tumpang ya.
Terus Kalau yang bukan pemain asli Kediri ya pasti Ya, terus- jarang lah. Terus saya kasih coba deh dicicipin dulu, siapa tahu nanti cocok. Setelah nyoba, alhamdulillah kan, malah kadang-kadang itu di lapangan tuh, yo, wayahe numpang yo. Sama ya. Ya kayak anak Bandung itu kan, si Yusron, Yusron ya, Yusron. itu kan. Kemarin dia pulang ke Bandung, sempat saya bawain, sempat saya bungkusin untuk makan di stasiun. Sampean bungkus no. Oh, Pesen. saya tanya, mau tumpang enggak? Ya mau dong, gitu kan. Sama Ket Budi kan, bertiga, Agil, Yusron sama Agil itu Agil. apa? Itu yang dia. Oh iya, dia juga orang suka ya. Dulu sebelum Kediri di Kediri nggak pernah ya? Nggak pernah, semuanya Agil nggak pernah. Justru orang yang bukan asli Kediri itu Nggak pernah pasti. Iya. Baru nyoba di sini di Kediri. Iya. Punya sampean. Oh di Kediri aja Mas, di Kediri itu beda daerah beda. Campurannya tumpang itu, ada yang pakai Iya, Cak, betul ya, Aha. ada yang pakai ini itu. Makanya kan kadang saya juga nggak cocok dengan tumpang yang ini gitu. Kadang nggak cocok. Nah sekarang kan punya banyak jalan ini ya, jalan rezeki lah kalau orang bilang, ada sepak bola, kemudian istri juga bekerja, kemudian sekarang sampean juga punya usaha pecel tumpang. Itu bagaimana Cak Wahyudi ini apa ya cara bersyukurnya, atau mungkin Ya, kalau Iya. saya pribadi itu kan hidup saya itu apa cari banyu mili Pak. oh gitu. Jadi kalau dikasih rezeki gini ya, kalaupun bersyukur ya nggak terlalu berlebihan, biasa-biasa aja lah itu. Cuman kan sekarang Apapun disyukuri lah ya. ya, pokoknya apapun syukuri aja lah, syukuri. Apapun nanti, apapun itu hasilnya bagus, rame, sepi, tetap saya syukuri. Kan kadang kan kalau pas seperti sekarang kan musim hujan, jadi banyak orang yang malas untuk keluar kan, ya saya ambil alih untuk ke Grab, jadi bisa pesan melalui Grab juga. Oh sudah berkembang seperti itu. Iya. Yes. Untuk sekarang kan usaha kuliner udah jalan, tinggal saya yang belum sampai untuk ini melanjutkan sekolah kepelatihan. Itu Oh iya ya. Betul. yang Sekarang apa lisensi sampean? sekarang setelah 2012 kemarin saya punya goalkeeper nasional. Di 2018 kemarin saya punya C. C ya. C ya. Di 2020. Yang kemarin sampai di Bali itu ya? Nah, Pernah di 2020 saya punya C. lisensi itu Sekarang ya? saya punya keinginan untuk di B. Di B ya, naik B. B dulu karena saya menunggu level 1. Belum ada dari PSSI kejelasan kapan ininya buatnya. Jadi sementara yang ada ini mungkin setelah bulan Mei ada B di Bali. Insya Allah saya ikut. Kalau lisensi kepelatihan targetnya sampai berapa? Kira-kira Cak Wahyudi sampai paling tinggi? Ya Kalau maunya sampean? saya itu sampai goalkeeper level 2 aja. Goalkeeper tertinggi apa sih goalkeeper Level 2. Untuk saat ini level 2. Level 3 ada. Kalau level di Indonesia siapa yang paling tinggi lisensinya? Kurnia Sandi. Kurnia Sandi itu Level 3. level 3 ya? Level 3 itu udah dia kalau mau bikin lisensi bisa. Cuman Gitu ya. jadi kalau saya mungkin impian saya cuma di level 1 sampai level 2 aja Level goalkeeper. 2 ya. Itu untuk karena apa? Di 2024 rencana itu yang dipakai itu level 2 goalkeeper. Level Untuk pelatih klub Liga 1 ya? untuk level 1 hanya bisa di Liga 2. Atau asisten di Liga 1? Asistennya itu untuk 2024 mungkin A. Oh A. B di Liga 2. Jadi kita ya nuruti PSSI. Jadi pengennya PSSI seperti ini ya. Mau nggak mau kita harus sekolah gitu. Iya. Untuk ke level 2 butuh berapa tahun lagi nih? Kalau setiap tahun itu ada ya, cuma Bisa butuh lebih 2 cepat. tingkat. Karena untuk level 2 itu setiap tidak
Tidak rutin ada Mas untuk goalkeeper. Jadi gitu ya? kalau peminatnya banyak ya kita adakan dari PSSI mengadakan. Kalau peminatnya sedikit, PSSI belum mengadakan. Kemarin tuh ada Minimal berapa sih, Cak, peserta untuk calon Setiap kita- lisensi goalkeeper itu? 24 orang. 24 ya, 24 orang ya harus ada. Jatahnya itu. Kemarin Desember tuh ada, tapi batal karena dari pihak PSSI membatalkan. Nggak tahu alasannya apa, nggak tahu, yang jelas. Covid mungkin ya? Hah? Covid ya? Kemarin? Enggak? Kayaknya ada hubungannya dengan itu. Karena aku kemarin udah kirim VC saya udah kirim CV saya udah daftar di PSSI. Terus ternyata batal. Di sini saya kirim lagi CV untuk lisensi B. B untuk umum, Mas. Oh gitu ya? B untuk umum. Jadi untuk D, C, B, A Pro itu untuk umum. Jadi goalkeeper ada sendiri. Jadi sekolahnya dua ini kiper itu. Jadi untuk kiper sendiri ada, untuk ini ada. Oh ada 2 ya? Ada 2. Iya. Jadi kita kalau mau ke goalkeeper level 1 itu harus punya C. Iya. Kalau mau sekolah goalkeeper level 2 harus punya B. Punya B ya? Karena kemarin saya udah punya C, menunggu goalkeeper level 1 belum ada, ya saya cari B dulu. Itu bedanya dengan lisensi yang pelatih non kiper ya? Ya. Kalau non kiper kan cuman sekolah itu aja. D, C, D, B, C, A B, itu kan. A itu sampai nanti Kalau pro kiper ya? enggak, kalau ada sendiri. Jadi ada C ada sendiri untuk khusus goalkeeper. Untuk khusus kiper sendiri juga ada. Sendiri lebih- dua sekolah. 2 sekolah ya, lebih banyak. Iya. Kiper itu bisa ya menjadi pelatih kepala? Bisa kalau emang lisensinya Punya itu ya? punya. Kalau kayak A Pro ya, Tapi di Indonesia belum pernah ya terjadi ya? Pelatih kepala dari kiper? belum ada. Belum pernah ya? Rata-rata dari dia Pemain. pemain awalnya ya. Kalau kiper jarang. Itu berarti kalau misalnya Cak Wahyudi juga mengejar targetnya di pelatih kiper sampai level 2, usaha ini juga tetap jalan, Cak? Atau Insya Allah jalan. diserahkan ke istri atau Insya Allah jalan masih. tetap jalan ya? Ya. Karena anakku juga saya tanya sanggup nggak melanjutkan usaha ini sambil kuliah. Bilang, sanggup. Sanggup ya? Gitu. Kecuali nanti nggak tahu kalau umpama anakku udah ada pekerjaan baru, nah itu mungkin saya pikir lagi ke depannya. Entah Istri dicari juga kalau orang pagi kan sibuk di kantor ya? lain. Iya. Yang masak yang nggak ada? Nah makanya nanti kalau memang nanti anakku udah mulai mungkin kerja, mungkin saya mau cari orang lain. Bisa cari orang lain. Rencananya juga di rumah botol lengket atau mungkin punya pandangan pindah di warung yang lebih besar lah? Pengennya buka cabang, Mas. Bukan cabang. Pengen buka cabang. Jadi Di Kediri atau di kota lain buka cabangnya? di Kediri aja dulu. Kediri dulu karena ya? Oh. Ini juga lagi saya cari lahan yang bisa dikontrak sementara gitu. Soalnya mungkin kalau di daerah jalan veteran yang sering dilalui sama orang, Iya. gampang viralnya. Apalagi menurut sampean katanya enak, ini enak kan cari ta. Enak, memang enak lah. Rekomendasi lah, jadi- sangat recommended. Orang Jawa bilang masakan ini kalau belum dicicipi orang Cina itu belum dibilang enak. Tapi alhamdulillah orang Cina pun sekarang sudah sering Ke sana. ke sana. Malah ada yang orang Cina yang tinggal di Jakarta itu bungkus sampelnya aja sampai ditaruh di botol aqua sampai 5 botol aqua dibawa ke Tumpangnya itu. dibawa ke Jakarta Bawa ke Jakarta. gitu. Jadi yang di Surabaya juga sering. Jadi alhamdulillah lah kalau orang Cina udah merasakan enak, Itu ya standarnya. tandanya itu pasti itu Mas. Orang Cina kalau udah merasakan enak, sana Berarti enak. karena katanya orang Cina tuh tajam ininya lidahnya. Perasanya ya. Rasanya Tidak, tajam. perasanya lebih tajam. Nah kebetulan yang sering ke itu ya itu aja orangnya. Oh berarti orang ini enak. Terus bawa teman lagi gitu. Cuman Brandnya apa sih, Cak? apa? Brandnya apa? Omah Tumpang ya? Omah Brand. Tumpang. Nama Omah Tumpang nanti insya Allah aku ganti lagi, aku tambahi 99. apa itu?
99 itu kan kalau angka Jawa itu kan angka yang paling tinggi kan. Ya. Angka paling tinggi insya Allah. QQ ya. Nah, ya sedikit niru Juragan 99. Ya, kalau orang sukses kita tiru ngapain enggak gitu kan. Tapi kalau Juragan 99 itu katanya 99 itu nomornya ini idolanya Jorge Lorenzo, pembalap GP itu loh. Jorge Kalau Lorenzo. saya ambil 99 itu kebetulan saya punya komunitas. Nah, komunitas di situ kita banyak orang muslim, banyak orang soleh. Termasuk ini yang apa Madegani yang jadi pemimpin kita itu Gus Lukman itu dia punya pondok di Jombang. Dia juga kebetulan dulu pernah jadi penasihatnya Gus Dur waktu itu. Oh gitu ya, ya. Dia akrab sama saya, sering ngopi di WTS juga, sering datang ke sini. Jadi beliaulah yang secara apa iman saya, secara apa namanya batiniah, yang ngisi batiniah saya itu beliau. Beliau ya. Dan 99 itu dari beliau juga. Itu Kan itu juga Asmaul Husna kan 99 ya? iya. Asmaul Husna Iya, nama kemarin, Allah itu ya. kemarin saya sempat tanya ke dia, sempat ngomong, Gus umpama orang tengah sawah ini sama omah tumpang ini aku kasih embel-embel 99 gimana? Oh iya monggo. Jadi kita punya Katanya beliau apa? Setelah itu karena 99 itu Asmaul Husna itu. Asmaul Husna itu ya. Jadi ya mudah-mudahan tambah berkah gitu loh. Jadi nanti tulisannya bukan BTS tapi warung tengah sawah. Kalau BTS 99 nggak enak kan? Kalau warung tengah sawah 99 Enak, lebih enak. ya gitu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang juga kita masih ngopi bareng sama beliau. Yang terakhir itu kita ngopi di warung tengah sawah malam hari sebelum puasa kemarin. Kita ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol. Jadi Dengan beliau. iya, jadi Guru itu ya, jenengan anggap sebagai guru spiritual lah ya. iya. Emang jujur Mas dia enak banget. Yang menuntun sampean belajar agama dan sebagainya. Iya, beliau. Jadi dia itu beliau yang apa? Intinya itu orang yang saya bilang istimewa lah kalau buat saya. Dengan titel beliau itu dia masih mau merangkul saya yang kayak gini kan. Jadi ya pokoknya super lah kalau buat saya dia itu. Iya. Saya kira Omah Tumpang 27 atau Omah Tumpang Wahyudi. Lebih aja Asmaul Husna itu. Iya. Kenapa nggak pakai nama embel-embel Wahyudi, Cak? Enggak usah. Nanti Persik Mania banyak datang. Kenapa? Nanti Persik Mania banyak datang gratis nanti. Ya suruh bayar, Cak. Enggak. Emang enggak ada pernah ya? pemikiran seperti itu kok. Cuman mungkin foto aja dulu itu, tapi sama istriku nggak boleh. Ngapain Foto sampean pun nggak boleh dipajang ya? Ya, aku pengennya sih itu, tapi sama istri nggak boleh. Nggak usah. Tulisan aja. Oh, sampean punya rencana majang foto Wahyudi, Iya. fotonya sampean, sama istri nggak boleh. Nggak boleh, nggak usah. Biar natural lah. Ya, tulisan aja. Biar bahwa Omah Tumpang itu adalah rasa itu kan. Ya, Rasa walaupun yang- nggak ada foto saya kan, semua udah tahu kalau itu rumah saya, itu buatan saya. Yang viralnya kan seperti itu kan. Ya. Karena yang berkesan itu bagi konsumen, kayak kemarin saya juga ikut makan kan di sana juga, itu kan rasanya sebetulnya, Cak ya. Ya. Bukan karena sosoknya sampean sebagai mantan kiper. Ya, kalau pengen- Cuma kalau sampean punya nama tapi rasanya misalnya ambiar lah, gak kemana-mana juga orang nggak mau datang gitu kan. Ya, saya pengen orang datang itu karena memang enaknya, bukan karena saya gitu kan. Ya betul. Gitu loh. Jadi takutnya kalau umpama namanya orang kan, masakannya enak, tapi perlakuan saya ke konsumen nggak enak kan, jadi orang jadi wah Wahyudi gini ya, karena saya kan jadinya karena tumpangnya. Saya tak dibawa di balik layar aja. Tapi penting ya menjaga kualitas rasa itu supaya setiap hari itu sama lah rasanya dan nggak turun, nggak berubah. Ya Ada, penting Cak, Mas. seperti itu. Itu sangat penting cara sekali. untuk menjaga kualitas rasa itu. Aku juga cara memilih bahannya juga yang baru. Seperti cabai itu yang baru kalau bisa yang baru dipetik malahan. Itu emang segarnya itu ada. Apa yang baru tadi? Air. Kayak cabai itu kan. Oh cabai. Kan ada yang orang kan bikin asal-asalan.
Maksudnya sasaran itu cabai yang udah berapa hari, yang udah kelihatan ada ini masih. Saya nggak mau itu. Semuanya harus fresh. Harus fresh semuanya. Semua bahannya ya. Harus fresh. Bahan-bahannya Tidak semua boleh fresh. tidak sebisa mungkin tidak boleh ada pengawet. Bisa mungkin tidak boleh ada yang apa itu campuran-campuran yang menurut orang itu nggak baik. Ya ala kadarnya aja. Jadi banyak seperti itu ya udah saya buat gitu. Hebat lah. Semua dari belajar. Iya. Jadi, apapun itu kalau kita mau belajar pasti bisa kan gitu kan. Iya. Karena apa? Wong kelihatan kok. Sesuatu yang kelihatan bisa dipelajari kan gitu kan. Iya, betul. Nah, Dan dulu sebetulnya dari cita-cita sampean nggak pernah yang punya cita-cita punya warung makan bakso tumpah, nggak pernah ya terbayangkan tidak pernah sama di sekali. usia remaja atau mungkin menjelang pensiun menjadi jadi sepak bola juga nggak pernah. Tidak pernah sama sekali. Itu hanya kebetulan dan itu refleks aja lah, refleks kehidupan itu aja udah. Kalau bahasa saya. Jadi Ya itu tadi yang sampean bilang bahwa prinsip mengalir itu ya. ya, Apa yang bisa dikerjakan gitu ya. kalau ada dan bisa ya kita kerjakan. Mau ada lahan, terus ada kemauan kan, ya udah kita lakukan. Ya, kalau usaha itu jangan mikir engkau lek rugi piye, ya usah. Karena yang menggerakkan apa itu pembeli kan yang di atas. Ya betul, ya kan? betul. Jadi jangan, kalaupun tetangga kita yang mungkin rame, ya jangan iri kan itu kan. Rezeki udah ada yang ngatur. Jadi mungkin mereka itu yang mungkin berprinsip, wah, iki kok apa itu rame gawe guna-guna paling. Itu saya paling benci itu. Ada tak, Cak? Yang menuduh seperti itu, Cak? Ada, sampai pernah Mas. Suatu ketika itu pas aku tinggal di Palembang, yang 8 besar itu kan. Oh, yang Liga 2 ya? Liga 2. Itu hampir seminggu basi semua. Entah nasinya, entah sambelnya, entah apa itu sayurannya, itu hampir basi semua. 1 minggu itu. Terus ada saya sempat mencoba di Orang Pintar, katanya sih aku Katanya ya. saya tuh nggak begitu percaya sama gituan. Dikasih. Tapi memang aneh, dia merasa aneh gitu ya. Memang ada. Jadi saya nggak percaya tapi memang ada gitu loh. Iya. Jadi contohnya gini, ini saya merasakan sendiri. Saya masak nasi, ya kan? Mana ada toh nasi baru matang 2 jam udah basi. Basi. Kan gitu kan? Sampai kan merasa aneh kan, ada yang janggal. Nah, terus ada lagi, kita bikin sayur, belum juga matang, baru ditaruh di kompor, terus ditutup sama tutup panci kan, terus panci nggak ada 5 menit Mas, panci dibuka, udah warna coklat. Nah, beneran ini kenyataan Bang. Kenyataan itu ya. Terus sambel baru 3 jam itu udah kayak lendir-lendir itu loh, wah ini ada nggak beres lah, itu lah. Jadi percaya nggak percaya pasti ada gitu. Cara menghilangkan gimana akhirnya itu? Kalau saya pribadi kan saya buat sholawat kan, istighfar sholawat. Tapi saya juga punya yang saya bilang itu gusnya itu kan. Iya. Nah, sama beliau dikasih, nggak tahu kasih apa, pokoknya intinya ya udah sama tenang aja gitu aja. Yang pasti semua pertolongan dari Iya, mungkin yang atas sholawat saya 1000 Mas, sholawat saya 1000 kali, sama sholawat dia 10 kali, mungkin diterima yang 10 kali itu. Karena apa? Kebersihan hati kan gitu kan. Betul. Gitu loh. Sama istighfar, sholawat berapa kali, sampai 10.000 kali, belum tentu diterima. Walaupun sholawatnya diterima, tapi kan mungkin karena masih masa kotor lah ya. Ya. Atau pernah kotor loh. Ya, kita berdoa 10 kali lah, bukan sholawat. Kalau sholawat pasti diterima. Semua sholawat pasti diterima sama yang di atas. Cuman kalau berdoa itu belum tentu diterima kan gitu. Jadi doa sampean sama doa beliau mungkin lebih diterima doa beliau. Ya kan? Akhirnya hilang sendiri itu ya. Iya, akhirnya hilang sendiri. Sampai sekarang sudah nggak pernah lagi. Nggak pernah lagi. Kalau di Persik masa depannya tetap di Persik atau mungkin punya keinginan tantangan di luar Persik? Saya punya prinsip,
selama tenaga saya dipakai di Kediri, saya akan di Kediri. Sampai Jadi kapan sampai ya? sekarang saya belum pernah berpikir untuk di tim lain, itu aja. Persik lah ya tetap ya kalau Jadi misalnya kalaupun ada- nanti saya punya lisensi B, ya selama Kediri masih butuh saya di Kediri. Kalau enggak ya ini nanti aja gitu. Ya, nanti Maksudnya ya. itu ya gimana nantilah gitu. Yang penting tetap bahwa keinginan tetap di Persik ya. Ya bersih karena jujur saya nggak bisa jauh dari keluarga, itu aja. Siap. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir dan sampean harus memilih dari dua pilihan ini. Wah berat ini. Pasti berat kalau milih dua. Pertanyaan Ini. pamungkas ini, Cak. Lebih memilih 3 daripada 2. Dari dua ini pilih salah satu. Menjadi pelatih sepak bola atau menjadi pengusaha kuliner. Satu aja. Seperti yang saya katakan tadi, ya, saya masih berkeinginan untuk sekolah. Berarti saya masih pengen berkarir, gitu kan? Berarti antara dua itu? Melatih sepak bola dulu. Oke. Pelatih Terima kasih. Terima kasih, Cak. Ya.